90% di antara kita pasti akan menjawab dengan jawaban yang sama. Tapi bagaimana jika yang nanya itu non-muslim? Selama dia hidup udah 20-an tahun, baru kali ini dia ada yang nanya gitu. Ada yang nanya, kok bisa gitu orang Jepang nanyanya random, tahu-tahu nanya kenapa. Dan dia pun bingung gitu, tertegun dalam hatinya, oh iya ya, kenapa ya? Dia juga bertanya, akhirnya dia juga bertanya ke diri sendiri. Atau setelah saya cari dari berbagai artikel dan lain sebagainya, saya mengumpulkan semuanya dan wow, itu sangat luar biasa. Dr. Charles Gerard dari University of Arizona. Itu ada enzim namanya enzim RNase. Tapi kepada orang yang non-muslim kita berikan jawaban yang membuat mereka itu wow, tercengang gitu. Betapa Islam ini agama yang benar-benar relevan dari zaman dulu sampai hari kiamat. 90% di antara kita pasti akan menjawab dengan jawaban yang sama. Ketika ditanya, kenapa kamu makan pakai tangan kanan? Kenapa kamu minum pakai tangan kanan? Mungkin kita akan menjawab, karena ini sunnah Rasul, karena ini perintah Rasulullah. Maka saya mengikuti, karena semua perintahnya itu mengarah kepada kebaikan. Mungkin jawaban ini akan memuaskan dan akan cukup jika yang nanya itu seorang muslim, sama-sama muslim. Karena dia satu pemahaman, satu keyakinan, maka dia akan cukup dengan seperti itu, maka dia akan mengikuti. Tapi bagaimana jika yang nanya itu non-muslim? Apakah dia akan puas dengan jawaban tersebut? Apakah dia akan merasa cukup dengan jawaban tersebut? Tentu tidak. Karena orang-orang non-muslim ini, mereka selalu butuh jawaban yang ilmiah, jawaban yang sudah teruji, jawaban yang sudah teruji secara eksperimen gitu. Maka apa yang harus kita lakukan ketika tiba-tiba ada orang non-muslim nanya pada kita sebagai muslim, kenapa kau makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, kenapa nggak pakai tangan kiri, dan lain sebagainya. Dan ini kejadian beberapa hari lalu saya mendengarkan podcast. Jadi ada seorang mahasiswi asal Indonesia, muslimah, kuliah di Jepang. Otomatis circle-nya sama orang-orang Jepang. Di suatu hari, dia tuh lagi makan-makan sama teman-temannya. Tiba-tiba orang Jepang ini nanya, celetuk aja gitu. Kenapa sih kamu makan pakai tangan kanan, minum harus pakai tangan kanan, dan lain sebagainya? Kenapa nggak pakai tangan kiri? Emang kenapa gitu? Ada apa gitu? Dia tiba-tiba kaget gitu. Seumur-umur ya, selama dia hidup, udah 20-an tahun, baru kali ini dia ada yang nanya gitu. Ada yang nanya, kok bisa gitu orang Jepang nanyanya random, tahu-tahu nanya kenapa. Dan dia pun bingung gitu, tertegun dalam hatinya, oh iya ya, kenapa ya? Dia juga bertanya, akhirnya dia juga bertanya ke diri sendiri. Atau memang alasan dia, atau memang mungkin dari kecil ini apa, dalam hati dia dari kecil disuruhnya gitu, sama orang tua diajarnya gitu, kemudian dalam agama diajarnya gitu, tanpa ada alasan yang apa ya, yang kompleks gitu, alasan yang detail. Akhirnya dia juga bertanya, gimana ya jawabnya kan? Gimana jawabnya? Otomatis kalau kita jawab dengan hadis, kita mengikuti Rasulullah, nggak akan puas bagi mereka. Karena keyakinan mereka dengan kita aja berbeda. Setelah saya mendengar podcast tersebut, saya juga bingung, iya ya, kenapa? Kalau ada orang non-muslim, tiba-tiba nanya gitu, kita harus bisa menjawab, memberikan jawaban dengan jawaban yang buat mereka puas. Biar mereka tuh tertarik dengan Islam gitu. Oleh karenanya kita harus benar-benar menggali setiap perintah Rasulullah. Di balik semua itu ada hikmah dan pelajaran luar biasa. Dan setelah saya cari dari berbagai artikel dan lain sebagainya, saya mengumpulkan semuanya dan wow, itu sangat luar biasa. Jadi hikmah kenapa Rasulullah merintahkan pakai tangan kanan? Pertama, sudah diteliti dan menurut penelitian, dan kita tahu semua organ tubuh kita ini, kita mengerjakan sesuatu itu dikendalikan oleh otak. Jadi otak yang mengendalikan kita ya, mengendalikan seluruh gerak tubuh kita. Dan ketika kita makan menggunakan tangan kanan, itu yang mengendalikan tangan kanan kita ini itu adalah otak bagian kiri kita. Namun sebaliknya, ketika kita makan pakai tangan kiri, yang mengendalikan itu otak kanan kita. Dan setelah diteliti ternyata otak bagian kiri kita ini itu dapat mengeluarkan rasa positif, energi positif, perasaan positif gitu. Perasaan positif, nyaman, enak, dan lain sebagainya.
Oleh karenanya ketika kita makan pakai tangan kanan, itu akan lebih terasa nikmat gitu, terasa enak karena yang ngandelin otak kiri, dan otak kiri ini mengeluarkan rasa perasaan positif. Nah, tentunya kalau kita pakai tangan kiri juga merasa jijik ya, karena secara sugesti juga kita tahu tangan kiri kita itu sering digunakan untuk hal-hal yang membersihkan, seperti membersihkan kotoran kita setelah BAB dan lain sebagainya. Tentu kalau makan tangan kiri, sugesti kita keinget, anjir udah udah dipakai buat habis ini bersihin kotoran dan lain sebagainya. Tentunya rasa nikmat itu berkurang. Itu pertama, kenapa harus makan pakai tangan kanan. Luar biasa bukan? Gitu. Kemudian ini juga sudah diteliti ya. Ini salah satunya yang meneliti itu adalah Dr. Charles Gerard dari University of Arizona. Wah, ini internasional ya. Jadi di setiap sela-sela jari kita di tangan kanan intinya itu ada enzim namanya enzim RNase. Tulisannya RNAAC, RNase. Pokoknya itu. Enzim ini kerjanya itu mengikat bakteri. Jadi semua bakteri yang menyentuh tangan kanan kita ini akan diikat oleh enzim tersebut. Nah, walaupun ya ini juga ada batasnya ya enzimnya ini. Jangan mentang-mentang ada enzim ini kita sembarangan aja nyentuh kotoran dan sebagainya, enggak gitu. Intinya ini juga terbatas enzimnya. Kemudian ketika kita makan pakai tangan kanan, otomatis kita disuruh untuk cuci tangan dulu. Karena ketika kita cuci tangan, bakteri-bakteri yang menempel itu nanti akan pudar ya. Kita akan meminimalisir bakteri tersebut, sehingga ketika bakteri ini hilang dari tangan kita, menyisakan beberapa bakteri mungkin, karena kita nggak bisa selamanya terhindar dari bakteri ya. Gitu. Ketika bakteri ini sudah luntur udah terpisah dari tangan kita, karena kita udah cuci tangan dengan sabun, itu enzimnya ini semakin kuat karena bakterinya udah nggak ada. Jadi enzimnya itu semakin kuat daya tahannya kerjanya. Dan ketika kita makan, kan kita nggak mungkin ya terbebas dari bakteri. Ketika kita makan pakai tangan kanan, itu semua bakteri yang ada yang menempel di sini yang tidak terlihat itu diikat dengan kuat oleh enzim RNase ini. Nah, enzim RNase ini mengikat semua bakteri, kemudian masuk sampai lambung kita. Jadi semua bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita ini itu udah terikat dan akan dihancurkan di lambung kita. Berbeda ketika makan pakai tangan kiri. Di tangan kiri ini nggak ada enzimnya. Ini adalah hal yang menakjubkan, bukan? Wow, Rasulullah, Islam itu benar-benar wow, gitu, relevan gitu kan dengan perkembangan zaman. Dan ini terbukti setelah 14 abad lamanya. Rasulullah bersabda 14 abad yang lalu, 14 hari ini terbukti keilmiahannya, terbukti secara kesehatan, terbukti secara riset internasional. Kemudian, lalu dokter siapa namanya, Charles Gerard ini, dia juga meneliti, lantas lebih baik mana, makan pakai tangan atau makan pakai sendok? Gitu. Yang mana keduanya ini dalam keadaan higienis, sudah dibersihkan memakai sabun. Nah, yang mana tangan kanan kita dan sendok kita sehigienis apapun, itu tetap kemungkinan besar selalu bisa terkontaminasi oleh bakteri. Karena kan bakteri-bakteri yang kita lihat itu banyak yang nggak terlihat gitu. Kita bisa kapan aja gitu terkontaminasi dengan bakteri. Karena memang itu keniscayaan ya, bakteri itu selalu ada. Karena bakteri kan nggak selamanya bakteri yang jahat gitu, ada juga bakteri yang baik gitu. Kemudian ternyata beliau menjawab lebih baik makan pakai tangan kanan, nggak pakai sendok. Kenapa? Karena itu jawabannya, di dalam tangan kanan kita ini ada enzim RNase yang mana kerjanya mengikat semua bakteri yang ada. Berbeda dengan sendok, walaupun dia udah dicuci secara higienis pakai sabun, kalau kita ingin higienis banget nih sendok, kita harus bisa menempatkan sendok di satu tempat tanpa terkontaminasi dengan bakteri, dengan syarat
ruangan yang ada sendok tersebut itu kelembaban udaranya itu jangan tinggi, karena kalau kelembaban udaranya tinggi semakin naik itu semakin besar terkontaminasi oleh bakteri sendok tersebut, karena uap air itu adalah sarana berpindah tempatnya bakteri gitu. Makanya ketika kita makan pakai sendok itu nggak ada enzim Aranas ini yang bisa mengikat bakteri-bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita, dan itu luar biasa bukan? Nah, kemudian kita juga disuruh untuk eksperimen. Siapkan 2 mangkok nasi. Yang satu kita aduk-aduk dengan tangan kita, yang satu kita aduk-aduk dengan sendok. Maka kita akan temukan nasi yang kita aduk dengan tangan kanan kita ini itu akan lebih cepat basinya, lebih cepat mengurainya. Pokoknya basinya itu lebih cepat. Dan yang kita aduk pakai sendok itu akan lebih lama, bahkan tahan lebih dari 24 jam basinya itu. Otomatis kita tahu dari sini bahwa tangan kanan ini yang ada enzim Aranas ini mempercepat penguraian ya. Jadi ketika kita makan pakai tangan kanan, kita membantu melancarkan pencernaan kita karena udah ada enzimnya tadi yang masuk gitu. Akhirnya pencernaan kita akan lancar, dan itu luar biasa bukan? Dan ini semua berawal dari hadis Rasulullah, idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitan yakulu wa yashrabu bishimali. Rasulullah mengatakan kalau kalian makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, karena setan itu minum makannya pakai tangan kiri. Jadi kalian jangan menyerupai setan. Bahkan orang yang kidal sekalipun, itu Rasulullah pernah ada orang yang kidal itu disuruh pakai tangan kanan gitu. Selama tangan kanannya nggak lumpuh, selama bisa gerak, makanlah pakai tangan kanan. Karena Rasulullah tahu ada hikmah besar di balik tangan kanan ini. Ada enzim ini nggak ada di tangan kiri. Dan ternyata setelah diteliti lagi, ketika kita menggerakkan tangan kanan ini kayak gini makan, itu kita akan membantu memompa jantung kita, sehingga peredaran darah kita ini yang ada di tubuh itu normal, terkendali ketika makan. Wah, ini luar biasa. Maka ketika kita ditanya oleh orang non-muslim, kita kasih jawaban yang membuat mereka tuh takjub bahwa Islam ini benar-benar bukan agama yang hanya sebatas kayak seperti taat gitu, mengikuti Rasulullah, tapi ada hikmah, pelajaran besar di balik semua perintahnya Rasulullah. Maka ketika kita menjawab kepada orang non-muslim, berikan jawaban yang seilmiah mungkin, yang sudah teruji eksperimennya. Dan ketika mereka takjub, mereka merasa, wah luar biasa ya ajaran agama kita. Maka barulah kita keluarkan hadis, karena inilah pedoman kita. Ini yang kita ikuti, hadis Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan untuk pakai tangan kanan. Baru gitu. Kalau kita bersama orang muslim, kita cukup dengan hadis. Tidak usah uji eksperimen gitu, karena mereka udah beriman, pasti mereka akan mengikuti karena mereka cinta pada Rasulullah. Tapi kepada orang yang non-muslim, kita berikan jawaban yang membuat mereka itu wow, tercengang gitu, bahwa Islam ini agama yang benar-benar relevan dari zaman dulu sampai hari kiamat, itu relevan terus Islam tuh. Mau teknologi berkembang secanggih apapun, mau zaman peradaban ini mau berkembang sepesat apapun, Islam itu akan selalu bisa relevan. Dan ini luar biasa. Nah, maka semoga ini juga bermanfaat ya. Dan saya juga ini baru mendalami ya. Saya kemarin nyari-nyari dan wah luar biasa ternyata. Jadi setiap kita itu, setiap muslim harus benar-benar mendalami apa yang diperintahkan Rasul, apa yang ada di ayat Al-Quran. Di antara kita harus ada yang jadi dokter, ada profesor, insinyur, jadi ilmuwan. Kita buktikan bahwa Islam ini wow, agama yang luar biasa, dan semuanya itu rahasianya ada dalam Al-Quran dan hadis. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.